Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arlin Yonita di channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, aku masih berada di kota Madinah dan aku mau nyobain ini naik mobil bagikan jalan-jalan dari dekat hotelku, salah satu halte menuju ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunat di sana, dan pahalanya adalah sama dengan pahala umroh. Oke, jadi ada layanan mobil golf di sekitar Masjid Nabawi Madinah yang disediakan untuk membantu jamaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas dalam berkeliling masjid dan area sekitarnya. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam mobilitas. Beberapa poin terkait layanan mobil golf di Masjid Nabawi adalah fasilitas untuk lansia dan disabilitas. Mobil golf disediakan untuk membantu jamaah yang memiliki keterbatasan fisik seperti lansia dan penyandang disabilitas, agar dapat lebih mudah menjangkau berbagai area di dalam dan di sekitar masjid. Setiap mobil golf biasanya dapat menampung beberapa orang, umumnya sekitar 6 orang tergantung pada model mobil, dan ada yang bisa untuk 13 orang. Tersedia petugas yang membantu mengoperasikan mobil golf dan mengantarkan jamaah sesuai kebutuhannya. Mobil golf dapat ditemukan di beberapa titik strategis di sekitar Masjid Nabawi, seperti di dekat Taman Masjid Gamamah dan area pedestrian menuju Masjid Quba. Beberapa layanan mobil golf ini dikenakan tarif biaya 10–20 rial. Dengan adanya layanan ini diharapkan jamaah dapat lebih leluasa dalam menjalankan ibadah dan kegiatan di sekitar Masjid Nabawi, serta dapat merasakan manfaat dari fasilitas yang disediakan. Ada 2 masjid yang wajib dikunjungi bagi jamaah haji dan umrah saat berada di kota Madinah Al-Munawwaroh. Masjid Nabawi sudah pasti menjadi tujuan utama ziarah ke kota Madinah. Sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya senilai dengan 1000 kali sholat di masjid lain. Demikian Rasulullah Muhammad SAW menubuatkan kepada umatnya. Selain itu, di Masjid Nabawi juga terdapat Raudhah dan makam Rasulullah SAW serta Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang sangat dianjurkan untuk diziarahi. Nah, selain Masjid Nabawi, ada satu lagi masjid di Madinah yang sangat disunahkan dikunjungi karena dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW. Masjid ini adalah Masjid Quba. Letaknya sekitar 3,5–4 km saja dari Masjid Nabawi. Biasanya, jamaah berkunjung ke Masjid Quba bersama jatah paket dari travel dengan menggunakan bus. Nah, sekarang ada cara lain untuk berkunjung ke Masjid Quba selain melalui paket travel, yaitu dengan naik bagicar dari sekitar Masjid Nabawi ke Masjid Quba pulang dan pergi. Bagaimana cara naik busnya? Bagicarnya. Jamaah bisa membayar secara tunai ataupun non-tunai. Pemerintah Arab Saudi sudah menyediakan trek khusus bagi bagicar ini, dan sangat dianjurkan dilaksanakan sore atau sesudah sholat maghrib, jadi tidak panas. Tapi aku mencobanya adalah pagi hari sekitar jam 7:30 pagi, karena salah satu haltenya ada di dekat hotel, yaitu di seberang gate 332–334. Di sepanjang rute banyak tersedia toko atau kios makanan minuman. Rutenya pun akan melalui beberapa taman yang ramai pengunjung. Masjid Nabawi memiliki keistimewaan dibanding masjid lainnya. Sholat di sini bernilai 1000 kali lipat sholat di masjid lainnya, selain di Masjidil Haram yang bernilai 100.000 kali. Selain di Nabawi, ada masjid yang juga punya keistimewaan. Dari Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, siapa bersuci dari rumahnya lalu datang ke Masjid Quba dan sholat, baginya ganjaran seperti pahala umroh.
Dua masjid istimewa ini kini terhubung dengan pedestrian atau jalur pejalan kaki. Jarak di antara keduanya sekitar 3,1 km, membujur dari arah utara Masjid Nabawi ke arah selatan Masjid Quba. Jika ditempuh dengan jalan kaki, kurang lebih memakan waktu 50-60 menit saja. Kalau kita menghadap pintu utama Masjid Nabawi, jalur menuju pedestrian berada di sebelah sisi kanan. Di dekat Masjid Ghaumamah ada taman cukup luas yang menjadi titik awal pedestrian. Dari situ, jalur menuju Masjid Quba lurus ke arah selatan. Lebar jalur pedestrian ini umumnya sekitar 15 meter, terbagi menjadi 3 jalur, sisi kiri dan kanan untuk pejalan kaki, sementara bagian tengah untuk jalur mobil golf, sepeda, dan skuter. Di dekat Taman Masjid Ghaumamah memang tampak sejumlah mobil golf yang disewakan. Perjalanan dimulai dari menyusuri halaman depan Hotel Jemaah Haji, lalu ke jalur di bawah flyover menuju bagian Quba Front atau Wajihah Quba. Di sini banyak pertokoan baru yang menjual minyak wangi, atur atau oud, oleh-oleh, hingga kafe dengan sajian kopi dan makanan kekinian ala burger dan sejenisnya. Jalan terus ke depan, kita akan disambut dengan kawasan pertokoan lama. Ruko-ruko dengan rolling door kayu berwarna hitam mengingatkan kita pada suasana kota tua. Kawasan ini didesain layaknya Malioboro, lengkap dengan lampu dan tiang besinya. Di beberapa tempat tampak ada selang yang membentang di sisi kiri kanan jalan, sembari menyemprotkan bulir air untuk menyejukkan udara. Kami melihat ada banyak puluhan jamaah berjalan dari Masjid Nabawi menuju arah yang sama, yaitu Masjid Quba. Kebanyakan dari mereka adalah jamaah dari Pakistan dan Bangladesh. Lepas pertokoan lama, pada sisi kiri dan kanan jalur mobil golf ditanami banyak pepohonan. Banyak di antaranya adalah pohon waru. Deretan pepohonan ini ditanam berjajar dengan jarak sekitar 8 meter, berada di sepanjang jalan menuju Masjid Quba. Di antara dua pohon, ada balok berukuran 50 cm yang disiapkan sebagai tempat duduk. Sekitar 1 km menjelang Masjid Quba, ada gerbang bertuliskan Marhaban bikafi mata jiri ahlil Madinah. Selamat datang di kawasan pertokoan warga Madinah. Sesuai namanya, sepanjang jalur ini juga ada banyak toko-toko kecil. Ukurannya 3x3 meter. Mereka menjajakan beragam dagangan. Ada makanan mulai dari jus, roti, kurma, nasi Arab, dan yang lainnya. Dan juga banyak menjual oleh-oleh seperti sajadah dan baju. Pada ujung jalur terdapat taman bermain yang dipadu dengan kawasan pertokoan, serta kafe dengan sajian teh dan kopi Arab, syai, dan kohwah. Taman dan kafe ini menyatu dengan halaman Masjid Quba dengan jarak sekitar 50 meter. Dari kafe kita juga bisa melihat kebanggaan masjid yang didominasi dengan warna putih. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun Rasulullah Muhammad SAW. Kalau menggunakan mobil bagi dari tempat kami berangkat di gate 332 itu memakan waktu hanya 15 menit saja. Sedangkan kalau berjalan start dari Masjid Ghaumamah membutuhkan waktu 50-60 menit menempuh jarak 3,1 km. Mobil golf juga banyak digunakan di Masjidil Haram Mekah, tetapi fungsinya adalah untuk membantu jamaah lansia atau yang mengalami disabilitas untuk menjalankan tawaf dan sa'i. Masjid Quba tercantum salah satu masjid yang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Disebutkan bahwa Masjid Quba merupakan masjid yang dibentuk dengan dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, sebetulnya masjid yang didirikan atas dasar takwa yaitu Masjid Quba semenjak hari awal didirikannya merupakan lebih pantas kalian sholat di dalamnya. Di dalam masjid ini terdapat orang-orang yang mau membersihkan diri, serta Allah mengembari orang-orang yang bersih. Hingga hari ini, pesona keelokan Masjid Quba sanggup menarik ribuan wisatawan setiap harinya. Tidak hanya mempunyai nilai sejarah, Masjid Quba punya keistimewaan serta keutamaan yang dapat dijadikan amalan buat menaikkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jamaah haji Indonesia ataupun turis yang lainnya berkunjung ke sana, umumnya hendak melakukan sholat sunat 2 rakaat. Perihal ini disebabkan masjid ini mempunyai keutamaan untuk orang yang sholat di dalamnya. Di antaranya, sholat yang di dalamnya bernilai semacam pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, setelah itu menghadiri masjid ini ialah Masjid Quba, setelah itu sholat di dalamnya hingga pahalanya semacam dia melaksanakan umroh. Di sepanjang jalur yang kami lalui, mulai dari gerbang 332 kami melewati pinggiran Masjid Nabawi, kemudian melalui Masjid Qomamah, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Ali bin Abi Thalib, Makam Baqi, kemudian melalui Museum As-Safiyah yang katanya baru, kemudian melalui jalur jalan kaki yang berisi taman-taman tadi, dan menjelang sampai ke Masjid Quba ada kebun kurma yang sangat banyak buahnya dan nampaknya lagi musim panen. Jadi pemandangannya bagus banget, dan tempat ini sudah direnovasi dengan sebaik-baiknya dari pemerintah Saudi Arabia. Dulu belum ada jalur pedestriannya, sekarang sudah ada, sehingga banyak jamaah yang tidak menggunakan kendaraan tetapi mengambil langkah seperti Rasulullah dulu, yaitu dengan berjalan kaki pulang dan pergi. Dari Masjid Qomamah atau dekat Kubah Hijau itu jaraknya jalan kaki 50-60 menit saja. Untuk tarifnya kadang-kadang suka berubah ya. Kalau yang dari aku searching itu ada yang narik 10, 15, bahkan sampai 20 rial. Jadi nanti kalau diminta berapa ya udah bayar aja. Ini juga menjadi pengalaman khusus juga, selain mendatangi Masjid Quba dengan bareng-bareng teman satu travel atau satu rombongan atau kloter atau satu KBIH, kita juga bisa jalan-jalan sendiri dengan menggunakan bagicar karena kapasitasnya juga cuma sedikit, jadi bisa jalan bersama keluarga atau teman. Kepresidenan Umum Urusan Masjid Nabawi telah menyiapkan layanan transportasi mobil golf untuk membantu para jamaah lanjut usia menikmati fasilitas masjid dengan mudah. Selain itu juga mereka mempersiapkan kursi roda bagi pengunjung yang berkebutuhan khusus. Setiap mobil golf mampu menampung minimal 6 orang. Mobil ini dioperasikan oleh 40 karyawan untuk melakukan transfer jamaah yang saat ini 800 orang per hari. Sekitar total 5.000 orang per hari mendapat manfaat dari layanan ini, dan 400 kursi roda telah disediakan untuk pengunjung Masjid Nabawi. Lebih dari 32.000 orang telah menggunakan layanan mobil golf sejauh ini di musim pasca haji. Sementara itu, lebih dari 138.000 orang menggunakan layanan ini selama musim prahaji.
Demikian liputan dari aku. Semoga teman-teman sehat dan diberi kelapangan rezeki, umur panjang, dan dapat mengunjungi kota-kota suci Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa, insya Allah. Amin. Aku tutup ya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.